Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan baik dan pastinya selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, perkenankan terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Niwayantiwi, Ibu berasal dari Baturiti, Tabanan. Kemudian di SMA Cadimas Pancasari ini Ibu mengampu mata pelajaran kimia. Apakah kalian tahu apa itu bahan kimia? Pasti di antara kalian ada yang beranggapan bahwa bahan kimia itu beracun lah, berbahaya, dan bisa mematikan. Sehingga kalian cenderung mencari bahan-bahan yang bersifat herbal. Nah, padahal dalam kenyataannya kita sering sekali menggunakan bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalsium, iodin, fosfor, sodium, magnesium, kalium, zinc, fluorida, dan selenium. Semua zat tersebut kita konsumsi setiap harinya yang terkandung pada nasi. Jadi dalam kata lain, setiap hari kita mengkonsumsi zat kimia. Untuk lebih jelasnya mengenai zat kimia ataupun ilmu kimia, agar kalian lebih memahami, mari kita bersama-sama simak pembahasan yang akan disampaikan. Nah, jadi anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kalian tentang kimia di kelas 10 ini, terlebih dahulu kita akan mempelajari bab 1, yaitu tentang hakikat dan peran kimia serta metode ilmiah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu kimia terlebih dahulu yang terdiri dari beberapa KD, yaitu yang pertama KD 3.1 menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.1 menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian ilmu kimia. Yang kedua, menjelaskan cabang-cabang ilmu kimia. Ketiga, mengetahui peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang. Yang keempat, mengetahui produk-produk kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yaitu memahami dampak negatif bahan kimia. Kita langsung saja mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang ilmu kimia. Istilah kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata alkimia, yang berarti perubahan materi. Istilah kimia ini dicetuskan pertama kali sekitar tahun 700 sampai 778 Masehi oleh seorang ilmuwan yang bernama Jabir Ibnu Hayyan, yang biasanya dikenal sebagai the father of Arab chemistry. Jabir bersama dengan ilmuwan Arab lainnya menemukan berbagai jenis zat, diantaranya yaitu ada alkohol, arsenik, asam iodida, asam sulfat, dan asam nitrat. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, banyak sekali penemuan-penemuan lainnya yang berhubungan dengan ilmu kimia. Salah satunya yaitu pada tahun 1803, seorang ilmuwan yaitu John Dalton yang merupakan seorang guru yang berasal dari Inggris mengemukakan teorinya yang disebut dengan teori atom, yang menjelaskan bahwa atom adalah partikel dasar penyusun materi. Jadi, John Dalton ini beranggapan bahwa semua benda di dunia ini tersusun atas atom atau terdiri atas atom. Pada tahun 1800-an, ada sekitar 30 unsur kimia yang mulai dikenal. Unsur tersebut merupakan partikel yang isinya hanya satu jenis atom saja. Nah, karena munculnya teori atom tadi, unsur kimia menjadi semakin berkembang. Yang awalnya dikenal 30 unsur saja menjadi 80 unsur pada tahun 1900-an. Hingga sekarang sudah ditemukan lebih dari 100 unsur yang sudah dikenal. Unsur-unsur kimia tersebut disebut dengan materi. Nah, materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan juga memiliki massa. Berdasarkan penjelasan tadi, secara umum,
Ilmu kimia adalah ilmu yang membahas tentang perubahan suatu materi, perubahan dari materi satu ke materi yang lainnya. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu kimia. Ilmu kimia memiliki beberapa cabang ilmu, yaitu diantaranya yang pertama ada kimia analitik. Kimia analitik merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari atau menganalisa zat kimia yang terkandung pada suatu benda. Kemudian yang kedua ada biokimia. Biokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat, proses, dan aktivitas kimiawi dalam sel hidup. Yang ketiga ada kimia organik. Kimia organik merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang struktur, sifat, proses, dan reaksi senyawa-senyawa organik. Yang keempat ada kimia anorganik. Kimia anorganik merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang sifat dan reaksi senyawa-senyawa anorganik. Kemudian cabang ilmu kimia yang kelima yaitu kimia fisika. Kimia fisika merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika pada proses kimia, dan perubahan fisika pada senyawa kimia. Selanjutnya yang keenam ada kimia inti. Kimia inti merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang penanganan dan pemanfaatan zat-zat radioaktif. Kemudian cabang ilmu kimia yang ketujuh yaitu termokimia. Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi panas yang menyertai suatu reaksi kimia serta cara pengukuran dari energi panas tersebut. Yang kedelapan ada kimia farmasi. Kimia farmasi merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang isolasi zat aktif bahan alam sehingga bisa dibuat atau dikembangkan menjadi suatu obat-obatan. Selanjutnya peranan ilmu kimia. Ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali peranannya. Misalnya pada bidang kesehatan, ilmu kimia berperan dalam pembuatan obat-obatan. Kemudian pada bidang pertanian, ilmu kimia berperan dalam pembuatan pupuk dan juga dalam pembuatan pestisida. Dalam bidang industri, bahan kimia berperan penting dalam pembuatan mesin-mesin besar yang membantu dalam bidang industri tersebut. Nah, dalam pembuatan mesin besar ini, peranan kimia adalah dalam pemilihan logam ataupun pemilihan bahan yang sebaiknya digunakan dalam pembuatan mesin. Kemudian dalam bidang arkeologi, peranan ilmu kimia yaitu dalam penentuan massa fosil yang ditentukan usianya dengan radioisotop karbon 14. Selanjutnya pada bidang hukum, ilmu kimia berperan dalam pemeriksaan alat-alat bukti kriminalitas dan juga pemeriksaan DNA dari pelaku kriminal dan juga misalnya pengecekan DNA korban. Kemudian peranan ilmu kimia dalam lingkungan hidup yaitu berperan dalam penggunaan alat pengendapan kotrel yang digunakan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara yang berasal dari cerobong asap. Selanjutnya peranan ilmu kimia pada bidang geologi yaitu dalam pengolahan berbagai hasil tambang dan untuk mengetahui kandungan apa saja yang terkandung pada hasil tambang tersebut. Kemudian pada bidang teknik sipil yaitu untuk mempelajari kelebihan ataupun kekurangan suatu bahan bangunan. Selanjutnya bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali bahan kimia yang sering kita gunakan. Antara sadar atau tidak sadar, kita setiap harinya pasti menggunakan bahan kimia. Yang pertama, Ibu ambil contoh dari bahan pembersih. Pada bahan pembersih ini, contoh bahan kimianya ada sabun dan juga ada sampo yang pastinya setiap hari kita gunakan.
Kemudian ada bahan pemutih yang juga sering kita gunakan biasanya untuk memutihkan pakaian yang terkena noda yang membandel. Kemudian selanjutnya ada pestisida yang pasti sering digunakan dalam bidang pertanian yang berfungsi untuk misalnya memberantas hama ataupun juga serangga. Selanjutnya ada pupuk yang juga berperan penting dalam bidang pertanian untuk memicu pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Kemudian ada obat-obatan yang pasti juga sering kita konsumsi. Jika kita sedang sakit, pasti kita akan mengkonsumsi obat-obatan. Begitu juga dengan vitamin juga sering kita konsumsi dalam setiap harinya. Kemudian benda kimia atau bahan kimia dalam lingkungan sekolah juga banyak sekali. Misalnya ada spidol, stipo, pulpen, dan masih banyak lagi bahan kimia lainnya yang terdapat pada lingkungan sekolah. Kemudian bahan kimia juga dibedakan menjadi zat aditif dan juga ada bahan kimia yang disebut dengan zat adiktif. Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan pada suatu bahan makanan dengan tujuan tertentu. Misalnya agar makanan tersebut terlihat lebih menarik sehingga ditambahkan warna atau ditambahkan perasa makanan agar makanan tersebut lebih enak. Nah, contoh dari zat aditif ini adalah seperti yang disebutkan tadi, ada pewarna makanan, ada juga perasa makanan, dan bisa juga pengawet makanan dan lain-lainnya. Kemudian pada zat adiktif ini merupakan zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan, baik dari ketergantungan fisik ataupun psikologis dari pengguna zat adiktif tersebut. Contoh dari zat adiktif itu adalah narkoba ataupun obat-obatan terlarang. Kemudian selain memiliki beberapa manfaat, ilmu kimia ataupun bahan kimia juga memiliki dampak negatif, sehingga kita harus pintar-pintar mengkonsumsi atau menggunakan bahan kimia itu sendiri. Jadi kita harus menggunakan bahan kimia seperlunya saja tanpa menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Adapun dampak negatif dari bahan kimia itu sendiri, yang pertama, kesalahan penggunaan sabun atau deterjen dapat menyebabkan iritasi kulit. Jadi jika kita menggunakan sabun ataupun deterjen secara berlebihan dapat menyebabkan kita mengalami iritasi kulit. Ataupun jika ada di antara kalian yang alergi terhadap suatu jenis sabun ataupun suatu jenis deterjen juga dapat menyebabkan iritasi kulit. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu limbah plastik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, sehingga sampah-sampah plastik banyak sekali berserakan di lingkungan yang bisa menyebabkan berbagai bencana lainnya, misalnya yaitu banjir. Kemudian dampak negatif yang ketiga, beberapa bahan kimia dapat memicu kanker dan juga alergi, sedangkan zat adiktif dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahan kimia jika kita gunakan secara berlebihan dapat menimbulkan alergi ataupun dapat menimbulkan dampak-dampak lainnya. Begitu pula dengan zat adiktif, jika kita gunakan secara terus-menerus, maka kita akan ketergantungan terhadap zat adiktif tersebut. Selanjutnya dampak negatif yang keempat, bahan kimia semprot merupakan penyebab utama menipisnya lapisan ozon dan efek rumah kaca. Nah, bahan kimia semprot ini dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai berupa parfum ataupun juga berupa pengharum ruangan. Nah, alat semprot tersebutlah yang memicu terjadinya penipisan ozon dan juga memicu timbulnya efek rumah kaca. Kemudian dampak yang terakhir, limbah cair dari kegiatan mencuci akan menyebabkan perairan menjadi subur, sehingga menyebabkan terjadinya alga yang melimpah yang menjadi sampah organik dan menyebabkan perairan kekurangan oksigen. Karena perairan tersebut ditutupi oleh berbagai macam alga, sehingga akan menimbulkan terjadinya kekurangan oksigen pada
perairan tersebut. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian atau atas keikutan sertaan kalian dalam kegiatan pembelajaran daring ini. Selamat belajar di rumah dan Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.